Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Hotel Grand Mercure Malang sebagai salah satu hotel di Kota Malang yang senantiasa berpartisipasi dalam kegiatan CSR terutama di bulan Ramadan. General Manager Grand Mercure Sugito Adi mengatakan hotelnya selalu terbuka untuk berkolaborasi dengan pihak lain dalam kegiatan CSR terutama untuk membantu anak yatim. Acara kali ini merupakan acara CSR terbesar yang pertama di hotel ini sejak hotel ini berdiri atau sejak hotel ini buka yang dioperasikan mulai tanggal 10 Oktober jam 10 tahun 2021 yang saat itu belum semuanya buka, tapi alhamdulillah pada bulan Ramadan ini hampir 95% fasilitas hotel ini sudah beroperasi. Jadi termasuk ruangan ballroom ini, grand ballroom sudah bisa dipakai. Yang akhirnya pada bulan ini dengan situasi yang ada, alhamdulillah Pak Rafiki bisa membantu CSR 1000 anak yatim ini bisa dilaksanakan di Malang. Tepatnya sebenarnya Malang Raya ya, dan bisa dilaksanakan di Hotel Grand Mercure Malang Utama, tentunya dengan support juga dari C99. Kami acara ini yang nantinya mudah-mudahan sampai ke tahun-tahun berikutnya bisa kita laksanakan teratur dan mengundang adik-adik kita yang dari wilayah Malang Raya. Kalau kami sebelumnya adalah di Surabaya 7 tahun dan 7 kali berturut-turut sebelum pandemi dan berhenti waktu pandemi kemarin, dan kami di sini bisa melaksanakan kembali tepatnya di Malang. Jadi acara ini tujuannya adalah bagaimana di bulan Ramadan ini kami bisa berbagi bersuka dengan adik-adik dari yatim dan juga duafa, bisa berkumpul di sini, bisa melihat paling tidak adik-adik juga bisa melihat tempat ini, bisa tahu apa sih hotel ini, dan juga hiburan-hiburan dari teman-teman C99, dan juga pastinya berbagi dengan apa yang sudah disediakan dari Basnas dan juga dari tim panitia yang sudah menyediakan agar mereka juga ikut bahagia di Ramadan dan tentunya nanti di Pemirsa, bahasa Indonesia memiliki dua kekuatan dalam kancah global sebagai salah satu bahasa yang dapat menjadi bahasa dunia. Dua kekuatan tersebut menurut Nia Budiana, dosen bahasa Indonesia FIBUB, adalah jumlah penurut yang banyak dan penyebaran bahasa Indonesia yang cukup masif. Jadi kalau kita bicara tentang potensi, sebenarnya yang pertama adalah penutur, Pak. Bagaimanapun juga bahasa Indonesia ini memiliki penutur yang paling banyak dibandingkan bahasa yang lainnya. Sekarang untuk Malaysia saja ya, ini kita bicara yang langsung saja, Malaysia yang memang menginginkan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN begitu. Punya penutur berapa sih? Sedangkan Indonesia ini sudah bicara masalah data. Indonesia punya data bahwa penutur bahasa Indonesia di Indonesia itu sejumlah 269 juta. Kemudian di luar Indonesia tadi ada banyak juga negara yang menyelenggarakan program HIPA, sehingga itu menjadi potensi besar untuk kita, bahasa Indonesia ini bisa menjadi bahasa ASEAN, karena sudah lebih dari setengah bahasa penduduk ASEAN, begitu Pak, jumlah penuturnya. Yang kedua adalah penyebarannya. Tadi sudah saya katakan di awal bahwa penyebaran bahasa Indonesia ini sangat signifikan sekali. Kita sudah menyebar di 47 negara, kemudian di 428 penyelenggara, dan itu bukan hal yang mudah begitu Pak. Karena ini melalui proses yang sangat panjang. Kita sudah mulai proses ini itu dari tahun 1970. Jadi kalau kita sekarang di 2022 itu sudah berapa Pak ya? 52 tahun yang lalu kita membuat itu begitu. Sehingga kita punya potensi yang sangat besar untuk
menjadi bahasa ASEAN tentunya. Karena semakin lama penutur kan akan semakin meningkat, Pak, bukan menurun begitu. Apalagi pandemi ini sudah membuktikan bahwa penutur bahasa Indonesia itu semakin meningkat, pembelajar bahasa Indonesia juga semakin meningkat. Pemirsa, dalam terminologi kesehatan mental dikenal istilah orang dengan sehat jiwa dan orang yang memiliki resiko kesehatan jiwa serta orang dengan gangguan jiwa. Pada kategori orang yang memiliki sehat jiwa, terdapat 4 ciri yang menyertainya. Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan UB, Heni Dwi Windarwati, menyebutkan ciri dari orang yang memiliki sehat jiwa. Sebenarnya kalau kita membagi ada 3 ya kelompok. Jadi saya menganggapnya ada 3 kelompok di masyarakat kita. Ada yang disebut orang dengan sehat jiwa, ada yang mereka disebut sebagai orang dengan resiko masalah kesehatan jiwa, atau kalau di Undang-Undang Kesehatan Jiwa dikenal dengan namanya ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Dan yang terakhir kelompok ketiga itu adalah ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Nah, orang yang disebut sehat jiwa itu sebenarnya minimal dia harus punya 4 ciri, Pak Sidik. Jadi yang pertama, dia harus bisa mengenal kemampuannya dia seperti apa. Kemudian setelah dia mengenal, ketika dia dihadapkan dengan berbagai stresor, dia bisa mengatasi stres itu dengan baik. Kemudian yang ketiga, itu dia harus bisa bekerja dan produktif sesuai dengan kemampuannya. Pemirsa, kombucha merupakan teh probiotik yang memiliki kandungan antioksidan tinggi. Profesor Elok Zubaida, guru besar bidang ilmu mikrobiologi dan pangan fermentasi FTB-UB, menjelaskan selama 12 tahun ia melakukan penelitian terkait tanaman herbal alami hasil fermentasi teh hijau ini. Bermula dari penelitian saya ya, yang sekitar hampir 12 tahun kali ya. Saya memang bidang keilmuan saya adalah pangan fermentasi, pangan atau minuman fermentasi. Di mana dari pangan fermentasi ini kita banyak sekali memperoleh manfaat ya, karena hasil dari fermentasi apapun ya, mau kita tahu kita punya banyak sekali makanan fermentasi, diantaranya adalah yogurt, kemudian tempe dan sebagainya itu, atau juga dalam bentuk minuman ya seperti cuka ya, seperti kombucha itu ternyata setelah difermentasi suatu produk bahan bakunya itu mengalami kenaikan senyawa-senyawa fungsional ya, khususnya senyawa yang bermanfaat bagi kesehatan. Nah, salah satu yang saya tekuni ya, saya sudah meneliti hampir semua pangan fermentasi ya. Kemudian akhirnya yang saya tekuni terakhir adalah kombucha, karena ternyata manfaat kesehatannya sangat tinggi ya. Selain efek kesehatan terhadap mengobati diabetes, perbaikan fungsi hati, imunomodulator, dan ternyata dia itu bisa juga sebagai antibakteri. Peresmian Bandara Trunojoyo di Sumeneb oleh Presiden Jokowi diharapkan dapat menjadi angin segar bagi sarana transportasi di Kabupaten Sumeneb dan Kepulauan. Namun menurut dosen administrasi publik via UB yang melakukan penelitian di Sumeneb, saat ini juga membutuhkan moda penghubung dari bandara ke titik lainnya. Jadi kalau kita berpikir ini adalah sebuah kesatuan di dalam sistem pengelolaan pemerintahan daerah gitu kan, atau sistem kehidupan secara umum itu, bandara atau alat transportasi itu hanya satu elemen yang akan saling terkait dengan elemen-elemen lain gitu kan. Nah, kalau kita berharap ada kemajuan kehidupan, ada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat lokal di Kabupaten Sumeneb, pastinya
adanya perbaikan pada elemen aksesibilitas melalui pembangunan bandara, melalui dibukanya rute-rute penerbangan yang direct itu, bidang lainnya harus mengikuti. Nah, secara yang sederhana menurut saya yang mendesak, dari bandara moda penghubung ke kota atau beberapa titik wilayah di Sumeneb itu kan yang pernah saya alami karena saya beberapa kali juga menggunakan penerbangan itu landing di Trunojoyo itu sebelum ada terminal yang baru ini, belum ada angkutan umum moda penghubung gitu kan ya. Misalnya saya mau ke hotel ke kota, itu tidak ada taksi, belum ada angkutan umum yang lewat juga tidak ada, sehingga harus charter mobil, harus dijemput misalnya kalau kita mau pulang kampung gitu kan ya. Jadi tidak ada pilihan moda penghubung, masih belum ada. Mungkin ke depan itu yang harus dibenahi. Pemirsa, masalah sosial dan keluarga seperti putus sekolah, keluarga yang bercerai, dan juga menderita beberapa penyakit dapat memicu terjadinya gangguan kejiwaan. Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Heni Dwi Windawarti mengatakan terdapat kategori orang dengan masalah kejiwaan atau ODMK yang terjadi karena permasalahan pribadi atau lingkungan. Ada kelompok yang kedua disebut dengan ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Ini adalah orang yang mempunyai masalah secara fisik, memiliki masalah secara mental atau sosial, atau mungkin pertumbuhan dan perkembangannya, Pak. Sehingga itu akan mempengaruhi kemampuan di kualitas hidupnya dan juga akan berisiko mengalami masalah kesehatan jiwa. Contohnya begini, ternyata orang-orang yang punya sakit fisik seperti contoh mereka yang hipertensi, TBC, paru, diabetes, itu ternyata dia berisiko mengalami masalah kejiwaan. Kemudian ada lagi yang mereka memiliki masalah sosial, misalnya putus sekolah, berhenti sekolah, ya, atau keluarga dengan perceraian, KDRT. Kemudian kalau yang punya masalah ketuhanan, sekarang isu yang lagi banyak dibahas adalah stunting ya Pak, kurang gizi, kenakalan remaja, itu adalah orang-orang yang tergolongkan menjadi orang dengan masalah kejiwaan. Pemirsa, menjalani ibadah puasa di negara Korea Selatan menjadi tantangan tersendiri bagi Aida Radifa Gunawan. Mahasiswa UB yang sedang menempuh program ISMA di Hanyang University Korea Selatan ini mengaku memilih camilan ringan saat tiba waktu buka puasa. Hal ini dilakukan karena pada saat waktu buka puasa terkadang masih dalam sesi perkuliahan. Kalau untuk buka biasanya aku ke minimarket terdekat, habis itu aku beli semacam susu ya, susu kayak Hershey coklat gitu, aku langsung minum. Habis itu ini untuk buka sih, belum makan gedenya kan. Habis kita buka kita sholat maghrib kan. Nah untuk buka itu aku biasanya makan cemilan-cemilan gitu yang emang nggak akan mungkin mengandung babi dan bisa di scan barcode-nya, kayak keripik kentang atau semacamnya, kayak Pringles itu kan bisa kita makan gitu. Terus kalau untuk makanan, kadang aku belinya yang emang bener-bener nggak meragukan gitu loh. Aku menjauhi daging. Kayak aku cuma beli ramyeon atau udon di sebelah, atau aku beli kimbap atau onigiri. Kadang juga aku harus beli yang jelas-jelas tulisannya chicken skewers gitu, bukan cuma sate daging, tapi harus sate ayam kayak gitu. Ini itu yang aku beli. Habis itu aku juga beli cemilan yang roti-roti gitu, bukan cemilan yang aneh-aneh. Jadi kayak aku beli bukopang, kayak bukopang kan kayak semacam adonan yang di dalamnya ada kayak
red bean. Aku beli yang rasa krim-krim gitu yang emang nggak akan mungkin mengandung babi atau kaldu dan sejenisnya. Masjid Itaewon merupakan masjid terbesar di Seoul, Korea Selatan. Pada bulan Ramadan ini, Masjid Itaewon juga memberikan menu buka puasa bagi pengunjungnya. Aida Radifa Gunawan, mahasiswa UB yang sedang menempuh program ISMA di Korea Selatan, berkunjung ke masjid dan menerima kupon buka puasa yang dapat ditukar di beberapa resto Indonesia maupun resto halal lainnya. Berikut pengalaman Aida berbuka puasa di Masjid Itaewon. Which itu kita pertama kali ke Itaewon dan bener-bener banyak lagi tuh kayak kampung Arabnya Indonesia. Bener-bener banyak orang foreigners yang Islam, yang Muslim. Jadi kadang aku disapa sister gitu sama yang cewek, terus yang cowok bilangnya Assalamualaikum kayak gitu. Terus kita ke Masjid Itaewon nih pingin mau experiencing sholat tarawih aja di Korea gitu. Terus kemarin itu kita waktu ke Masjid Itaewon kita dikasih semacam bukan takjil tapi emang langsung kayak makanan gede, makanan besar, nasi biryani gitu. Kita harus antri di depan masjidnya pukul 18.30. Kita harus antri buat dapetin voucher makanan. Setelah kita dapat, kita harus ke tempat yang tertera di voucher makanan itu. Misalnya aku dapat nih rumah makan Indonesia. Aku harus cari rumah makan Indonesia itu di mana sih di Itaewon. Aku harus buka Naver Map sama teman aku, terus kita keliling-keliling gitu kan, nyari restoran rumah makan Indonesia ini di mana. Setelah kita sampai di rumah makan Indonesia itu, kita tinggal nukerin voucher yang kita dapetin tadi ke pelayannya, dan kita langsung dapet tuh makanan gratis. Isinya itu nasi biryani, minuman. Aku kebetulan kemarin dapat apple juice. Habis itu aku juga dapat buah pisang kemarin itu. Jadi kita dikasih makanan gratis gitu karena kita datang ke Masjid Itaewon, dan itu udah disupport oleh Korean Muslim Federation di Korea. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.